Ada percakapan tiga orang suami. Suami pertama, saya heran, istri saya kok tingkahnya aneh-aneh, masa dia bilang ingin beli DVD player, padahal TV aja kita gak punya. Suami kedua, istri saya lebih aneh lagi, Pak, maksa-maksa minta beli tabung gas, padahal kompor di rumah kami masih kompor minyak. Suami ketiga, wah, istri saya paling aneh banget, Pak, dia bilang mau tugas keluar kota, dia bawa 10 kondom Pak, bayangin, Pak, 10 buah, dia gak mikir apa ya? Mau dipasang di mana itu kondom? Dia kan wanita. Seorang pria miskin akan menikah dengan gadis pujaan hatinya, namun dia pingin sekali memiliki celana dalam baru, karena kekurangan uang, si ibu dengan kasih sayang menjahit sebuah celana dalam dari tepung terigu. Sebagai pengantin baru, malam pertama yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dengan rasa penuh percaya diri si pria langsung buka celana, namun istrinya langsung pingsan, karena melihat celana dalam si pria, karena di depannya tertulis, neto 50 kg, kualitas terjamin 100%. Setelah berbulan madu keliling dunia, Vina ditanyai oleh Susi sahabat karibnya tentang keindahan bulan madunya. Bagaimana kesanmu berbulan madu keliling dunia? Mengesankan, bukan? Apanya yang mengesankan? Justru menyedihkan. Loh, kok menyedihkan? Suamiku hobi belanja. Jadi di setiap negara dia beli ini itu, sampai hotel sudah capek langsung tidur. Aku malah tak sempat menikmati malam pertamaku. Dalam sebuah angkot, ada seorang ibu muda sedang menyusui anaknya, di sampingnya duduk seorang anak muda sebut saja namanya Parno. Melihat si bayi tidak mau menyusui, si ibu berkata, "Jika kami gak MA, nanti saya kasih sama om sebelah lo." Mendengar itu Parno, hanya senyum-senyum, beberapa saat kemudian si bayi melepas lagi susunya, melihat itu, si ibu kembali berkata, "Ih kamu nakal ya, sekali lagi kamu melepasnya, aku benar kasih sama om sebelah dengan nada serius." Mendengar itu, Parno melotot dan menelan ludah. Hal itu terus berulang beberapa kali. Melihat itu si Parno gak sabaran dan berkata, "Mbak, kapan nih ngasihnya sama saya? Kayaknya dari tadi saya sudah nunggu tapi kok gak dikasih, rumah saya sudah jauh kelewatan nih, kasih kepastian dong." Seorang anak kecil yang bandel melihat kakaknya dicium oleh teman lelakinya. Esok harinya, ia menemui lelaki itu. "Abang semalam mencium kakakku bukan?" "Ya, tapi jangan keras-keras. Ini 1.000 untuk tutup mulut." "Terima kasih, ini uang kembaliannya 500. "Loh, kok pakai uang kembalian segala?" "Saya tidak mau nakal, Bang. Semua orang YG mencium kakak juga saya tagih 500. Tumini seorang wanita dewasa pegawai sebuah kantor swasta asing pagi itu mau berangkat kerja dan lagi menunggu bus kota di mulut gang rumahnya. Seperti biasa pakaian yang dikenakan cukup ketat, roknya semi-mini, sehingga bodinya yang seksi semakin kelihatan lekuk-likunya. Bus kota datang, Tumini berusaha naik lewat pintu belakang, tapi kakinya kok tidak sampai di tangga bus. Menyadari keketatan roknya, tangan kiri menjulur ke belakang untuk menurunkan sedikit resleting roknya supaya agak longgar. Tapi, masih juga belum bisa naik. Ia mengulangi untuk menurunkan lagi resleting roknya. Belum bisa naik juga ke tangga bus. Untuk usaha yang ketiga kalinya, belum sampai dia menurunkan lagi resleting roknya, tiba-tiba ada tangan kuat mendorong pantatnya dari belakang sampai Marini terloncat dan masuk ke dalam bus. Tumini melihat ke belakang ingin tahu siapa yang mendorongnya, ternyata ada pemuda gondrong yang cengar-cengir melihat Tumini. "Hei, kurang ajar kau. Berani-beraninya nggak sopan pegang-pegang pantat orang." Si pemuda menjawab kalem, "Yang nggak sopan itu situ, Mbak. Masak belum kenal aja berani-beraninya nurunin resleting celana gue." Seorang penderita kanker diberitahukan oleh dokternya bahwa hidupnya tidak lama lagi, hanya sekitar 2 minggu lagi. Mendengar kabar tak mengenakan hati, ia memberitahukan anaknya untuk segera mengadakan pesta besar perpisahan. Di tengah kawan-kawannya ia menyatakan, "Maaf teman-teman, saya mengumpulkan kalian agar tahu bahwa saya tak lama lagi akan meninggalkan kalian, AIDS telah merongrong tubuh saya." Anaknya dengan heran bertanya, "Ayah, mengapa ayah berbohong atas penyebab kematian ayah?" Ayahnya menjawab, "SSSST. Aku tak mau salah seorang dari mereka akan tidur dengan ibumu yang cantik setelah aku meninggal kelak." Di suatu pinggiran kota, hiduplah seorang nyonya yang cukup, sedikit mampu, dengan pembantunya yang selalu buat masalah. Suatu hari, pembantu itu memecahkan piring untuk kesekian kalinya,
Akhirnya nyonya itu memanggil pembantunya sambil memaki berkata, "Minah, kamu ini gimana, dasar orang goblok, makanya kalau kerja itu jangan pakai ini," sambil nunjuk lututnya, "tapi pakai ini," sambil nunjuk kepalanya, "otak rek, kamu saya pecat." Akhirnya pembantunya pergi. 5 tahun kemudian, di suatu supermarket, si nyonya ketemu dengan pembantunya yang dulu tapi dengan pakaian yang mewah dengan banyak perhiasan emas. Si nyonya memanggil, "Minah, kok kamu sekarang berubah menjadi kaya, kok bisa?" Si pembantunya menjawab, "Makanya Bu, kalau kerja itu jangan pakai ini," sambil nunjuk kepalanya, "otak red, tapi pakai ini Don." Di sebuah sekolah, seorang putri bintang film terkenal diminta ibu guru menulis cerita tentang sebuah keluarga miskin. Beginilah cerita yang ditulisnya. Pada zaman dahulu kala adalah sebuah keluarga miskin. Di mana maminya miskin, papinya miskin, anak-anaknya miskin. Tak hanya itu babunya juga miskin, supirnya miskin. Tukang kebunnya miskin, penjaga malamnya miskin. Babysitternya miskin. Semuanya miskin-miskin. Tonton yang baru pertama kali akan pergi ke Jakarta diberi pesan oleh Diki, temannya sekampung yang telah bertahun-tahun tinggal di Jakarta. Hati-hati di Jakarta, karena orang Jakarta banyak bohongnya, tukang tipu. Ketika hendak turun dari bis kota dari terminal Pulau Gadung menuju rumah Diki, sang kondektur bis berteriak memberitahu, "Awas kaki kiri duluan, kaki kiri duluan." Ingat akan pesan Diki, Tonton langsung berpikir, pasti kondektur ini bohong. Dan dia melompat dari bus yang masih berjalan dengan kaki kanan lebih dahulu. Tentu saja dia jatuh dan babak belur. Begitu berdiri, Tonton menyumpah-nyumpah. Memang orang Jakarta tukang bohong. Dengan kaki kanan saja babak belur, apalagi dengan kaki kiri. Seorang bapak yang sangat-sangat pelit diajak anak tersayangnya untuk naik helikopter. Awalnya si bapak tidak setuju karena harus bayar tapi karena sayang dengan anaknya ia pun setuju. Setelah sampai di tempat heli, si pilot bilang, "Naik bayar U100, kalau Anda bicara di atas nanti didenda U500 tapi kalau Anda tidak bicara sepatah kata pun akan saya kasih U1000. Setelah setuju dengan perjanjian tersebut, heli diterbangkan oleh pilot dengan cara manuver dan jungkir balik di atas. Setelah sampai mendarat si pilot bilang ke bapak pelit tadi, "Wah Anda hebat, tidak bicara sepatah kata pun." Si bapak bilang, "Sebenarnya saya mau bicara tadi, tapi takut didenda." "Anda mau bilang apa?" tanya si pilot. "Anak saya jatuh," jawab si bapak.